Namanya Raka dan Dion, dua mahasiswa baru yang ditempatkan di kamar asrama yang sama, kamar 205, lantai 3. Kamar sempit dengan dua ranjang dan satu jendela kecil menghadap taman belakang kampus. Kamar itu tampak biasa bagi Dion, tapi tidak untuk Raka. Sejak hari pertama, Raka tahu kamar itu tidak kosong. Ia tak pernah cerita ke siapa-siapa bahwa sejak kecil mata batinnya terbuka. Ia bisa melihat, merasakan, dan kadang berinteraksi dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dion, teman sekamarnya, tidak tahu ia tipe orang yang santai. Malam pertama saja sudah tidur pulas, bahkan ngorok. Tapi Raka, malam itu ia tak bisa tidur. Ada yang duduk di ranjang kosong di pojok ruangan. Bukan Dion, bukan juga manusia. Sesosok perempuan berambut panjang yang membelakangi Raka. Makhluk itu tak bergerak, tak bersuara, hanya duduk menghadap tembok setiap malam. Tapi setiap pagi dia menghilang. Raka hanya bisa diam. Ia tidak ingin menakut-nakuti Dion. Tapi kehadiran itu semakin nyata dan semakin dekat. Terkadang terdengar bisikan saat mereka belajar. Beberapa kali juga pintu lemari terbuka sendiri. Dan setiap pukul 3 dini hari, jendela kamar selalu terbuka sedikit meski sudah dikunci. Hingga suatu malam, Dion terbangun dengan wajahnya yang pucat. "Rak, barusan gue mimpi aneh. Ada cewek duduk di kaki ranjang. Terus dia nengok dan mukanya kosong." Raka terdiam. Dion melanjutkan ceritanya. "Tapi bukan mimpi deh. Gue ngerasa berat banget tadi. Kayak gak bisa gerak." Raka akhirnya mengaku bahwa dia sering melihatnya. Dion yang mendengarkannya memukul. "Sering? Dari malam pertama kita pindah, dia selalu duduk di pojok itu." Dion memaksa Raka menjelaskan. Akhirnya Raka cerita bahwa dulu kamar 205 pernah dihuni mahasiswi tingkat akhir. Diam-diam ia hamil dan dibuang keluarganya. Hidup sendiri di kamar itu sampai akhirnya ditemukan gantung diri dan sudah meninggal bersama bayinya yang belum sempat lahir. Sejak itu, kamar itu ditutup, tapi karena asrama penuh, mereka dipindahkan ke sana tanpa diberitahu. Malam itu, Dion tak bisa tidur, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sendiri. Raka sedang tertidur, tapi di sebelah ranjangnya ada sosok perempuan duduk sambil menangis, mengelus perutnya sendiri. Lalu ia perlahan menoleh ke Dion. Matanya kosong, wajahnya pucat, mulutnya bergerak seperti menggumam. "Jangan usir aku." Lalu lampu kamar berkedip. Raka terbangun dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Dion mengajukan pindah kamar. Tapi Raka tetap tinggal. Ia bilang, dia cuma sedih, bukan jahat. Kini kamar itu hanya diisi satu ranjang, satu meja, dan satu kursi. Tapi saat malam tiba, suara tangis itu masih terdengar dari pojok kamar. Dan kalau kamu menginap semalam saja di kamar 205, jangan pernah duduk di ranjang kosongnya, karena itu bukan untuk kamu.